Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Perkenalkan, nama Ibu Salsabila Ferenski Karolin. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang telah naik ke kelas 11. Untuk pertemuan pertama di kelas 11 kali ini, kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon. Dan yang ketiga, itu menganalisis jenis atom karbon C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai karbon. Lalu apa sih yang akan kita bahas pada senyawa hidrokarbon? Yang pertama yaitu kekhasan atom karbon, dan yang kedua jenis atom karbon. Nah, sebelumnya apakah kalian tahu gas LPG yang sering digunakan orang tua kalian di rumah, atau kalian pernah membakar sate menggunakan arang? Nah, gas LPG dan arang itu termasuk senyawa hidrokarbon. Selanjutnya, apa sih senyawa karbon itu? Nah, senyawa karbon itu merupakan salah satu rumpun senyawa yang melimpah di alam. Senyawa ini tersusun atas atom karbon dan atom-atom lain yang terikat pada atom karbon, seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, dan atom karbon itu sendiri. Hidrokarbon itu merupakan salah satu senyawa karbon yang paling sederhana. Senyawa hidrokarbon itu merupakan bagian dari senyawa karbon, yaitu senyawa karbon yang hanya mengandung atom karbon dan hidrogen. Hidrokarbon itu banyak digunakan sebagai komponen utama minyak bumi dan gas alam. Selanjutnya, lalu apakah kekhasan dari atom karbon, dan bagaimanakah atom karbon itu membentuk senyawa hidrokarbon? Bagaimanakah menggolongkan senyawa hidrokarbon? Itu pasti pertanyaan yang ada di benak kalian. Nah, maka dari itu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Kekhasan atom karbon. Atom karbon memiliki 3 ciri khas. Yang pertama, atom karbon itu membentuk 4 ikatan kovalen. Yang kedua, atom karbon membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Yang ketiga, atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu atom karbon. Kekhasan yang pertama, yaitu atom karbon membentuk 4 ikatan kovalen. Atom karbon C merupakan pemeran utama dalam mempelajari hidrokarbon. Atom C ini memiliki karakteristik yang khas dibandingkan atom lainnya. Karakteristik itu adalah kemampuan membentuk rantai C yang panjang. Mengapa bisa? Coba kita perhatikan konfigurasi atom C berikut ini. 6C apabila kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, dan 2p4. Jadi atom karbon C ini memiliki elektron valensi sebesar 4. Maka dari itu dapat kita lihat pada gambar, C memiliki struktur Lewis seperti pada gambar. Nah, peristiwa ini yang disebabkan atom C itu mempunyai 4 elektron valensi yang dapat berikatan kovalen dengan atom sejenis atau atom lainnya. Lalu untuk kekhasan atom karbon yang kedua, yaitu atom karbon itu membentuk ikatan jenuh maupun tak jenuh. Atom karbon dapat berikatan dengan atom karbon lain, membentuk rantai karbon dengan ikatan tunggal, ikatan rangkap 2, atau ikatan rangkap 3. Selanjutnya, kekhasan yang ketiga yaitu atom karbon membentuk rantai terbuka maupun tertutup. Atom C dapat berikatan dengan atom C lain atau sejenis, bahkan dapat membentuk rantai atom C baik alifatik atau terbuka, lurus dan bercabang, maupun siklik atau tertutup. Nah, yang kedua, kita akan membahas mengenai jenis atom karbon. Berdasarkan kemampuan atom karbon yang dapat berikatan dengan atom karbon lain, jenis atom karbon ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu atom karbon primer, di mana atom karbon itu mengikat satu atom karbon lainnya.
Yang kedua ada atom karbon sekunder, di mana atom karbon mengikat 2 atom karbon tetangga. Lalu ada atom karbon tersier, di mana atom karbon itu mengikat 3 atom karbon tetangga. Dan yang terakhir atom karbon kuartener, di mana atom karbon itu mengikat 4 atom karbon tetangga. Atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom-atom karbon yang mengikat 1 atom karbon lain. Mari kita perhatikan senyawa berikut ini. Nah, untuk dalam struktur senyawa hidrokarbon tersebut, kita dapat menentukan berapa buah atom C primer yang diberi tanda. Jadi ini untuk atom CH3 yang berada di pojok kiri, di pojok kanan dia akan mengikat 1 atom C tetangganya. Begitu pula dengan atom CH3 yang ada di pojok kanan, dia juga mengikat atom CH saja, mengikat 1. Lalu pada rantai cabangnya ini CH3 hanya mengikat atom CH di atasnya. Begitu pula dengan atom CH3 yang berada di atas di lingkaran, itu dia mengikat atom CH3 di bawahnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai atom karbon sekunder. Atom karbon sekunder atau atom C sekunder adalah atom-atom karbon yang mengikat 2 atom karbon tetangga. Dapat kita lihat pada gambar di sini bahwa atom CH2 itu dia mengikat atom CH di sebelah kanannya dan mengikat atom CH2 di sebelah kanannya. Mohon maaf, atom CH2 itu mengikat atom CH di sebelah kirinya dan mengikat atom CH2 di sebelah kanannya. Lalu atom CH2 di sebelahnya dia mengikat 2 atom C, yaitu atom CH2 di sebelah kirinya dan atom CH3 di sebelah kanannya. Selanjutnya yaitu atom karbon tersier. Nah, di sini atom karbon tersier itu kan atom-atom karbon yang mengikat 3 atom karbon tetangga. Nah, pada gambar CH itu mengikat 3 atom karbon. Yang pertama yaitu ada CH itu mengikat atom C pada CH3 di sebelah kirinya dan atom C pada CH2 di sebelah kanannya dan atom CH3 di sebelah bawahnya. Jadi CH itu bisa dikatakan sebagai atom karbon tersier. Selanjutnya atom karbon kuartener. Atom karbon kuartener yaitu atom-atom karbon yang mengikat 4 atom karbon tetangga. Nah, di sini atom C itu dia mengikat penuh atom C lainnya, di mana di sebelah atas dia mengikat CH3, di sebelah kiri dia mengikat CH3, di sebelah kanan dia mengikat CH, dan di bawah dia mengikat CH3. Jadi dia mengikat 4 ikatan kovalennya itu mengikat atom C tetangganya. Baik, itu tadi penjelasan materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.